Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rido Mujaki. Saya dari kelas CD pagi. Di sini saya akan menjelaskan pengantar akuntansi 1, yaitu tentang adaptasi Indonesia edisi 4 di bagian bab 7. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah pengendalian persediaan, melaporkan benar dalam laporan keuangan, melindungi persediaan dari kerusakan atau pencurian. Melindungi persediaan ada pada slide 1 dari 3. Pengendalian atas persediaan harus segera dimulai saat persediaan diterima. Dokumen berikut merupakan dokumen yang sering digunakan dalam pengendalian persediaan, yaitu pesanan pembelian, laporan penerimaan, faktur pemasok. Yang kedua, ada melindungi persediaan. Pesanan pembelian, purchase order, memberi wewenang atas pemberian sesuatu barang dari pemasok. Laporan penerimaan, receiving report, harus dilengkapi sebagai catatan awal penerimaan persediaan. Yang ketiga adalah melindungi persediaan. Tindakan-tindakan pengaman untuk mencegah kerusakan persediaan, pencurian atau oleh pelanggan atau karyawan. Sistem pengendalian di persediaan dibagi menjadi 2 macam, yaitu 1. Preventif atau pencegahan, 2. Detektif, mencari kebenaran. Di sini ada menyimpan persediaan di area dengan akses terbatas. Barang berharga disimpan dalam lemari terkunci menggunakan cermin 2 arah, kamera, dan penjaga keamanan. Yang ketiga ada melaporkan persediaan. Perhitungan fisik persediaan atau jumlah persediaan harus dilakukan mendekati akhir tahun. Pastikan kuantitas persediaan yang dilaporkan dalam laporan keuangan akurat. Biaya perolehan persediaan dimasukkan ke dalam laporan keuangan menggunakan 1 dari 3 asumsi arus biaya persediaan. Asumsi arus biaya persediaan, yaitu yang pertama, masalah akuntansi muncul saat barang yang identik diperoleh dengan biaya berbeda pada periode tertentu. Suatu barang dijual, perlu dilakukan penentuan biaya per unit dengan menggunakan asumsi arus biaya dan metode biaya persediaan terkait. Asumsi arus biaya persediaan. Asumsi arus biaya dimulai dengan urutan terjadinya biaya. Pertama masuk pertama, keluar pertama atau FIFO, barang dibeli, barang dijual. Arus yang kedua, arus biaya merupakan rata-rata seluruh biaya. Metode biaya persediaan itu biaya rata-rata tertimbang barang dibeli, barang dijual. Ilustrasi asumsi biaya persediaan. Asumsi 3 unit identik dari barang X dibeli selama bulan Mei. Bulan Mei ini kita membeli pembelian tanggal 10 pembelian 1 unit seharga 9.000. Tanggal 18 pembelian 1 unit seharga 13.000. Tanggal 24 pembelian 1 unit seharga 14.000. Totalnya ada 3 unit seharga 36.000. Harga rata-rata per unit adalah 12.000. Dan kesimpulannya 36.000 dibagi 3 unit. Jadi total keseluruhannya per unit, harga rata-rata per unit 12.000. Ilustrasi asumsi arus biaya persediaan. Slide 2 dari 2. Asumsi 1 unit dijual senilai 20.000 pada 30 Mei. Asumsi 1 unit dijual senilai 20.000 pada 30 Mei. Penjualan 10 Mei unit terjual 20.000, 9.000. Beban pokok penjualan 9.000, laba bruto 11.000, persediaan akhir 27.000. Jadi kesimpulannya itu 13.000 ditambah 14.000. 18 Mei unit terjual 20.000, penjualan 20.000, beban pokok penjualan 13.000, laba bruto 7.000, persediaan akhir 23.000, yaitu 9.000 ditambah 14.000. Tanggal 24 Mei 20.000 penjualan, beban pokok penjualan 14.000, laba bruto 6.000, persediaan akhir 22.000. Makin lama makin mahal, makin harga makin naik. Metode biaya persediaan identifikasi spesifik.
Unit yang terjual dikenali dengan pembelian tertentu. Spesifik persediaan akhir terdiri atas banyaknya unit yang tersedia dalam persediaan. Sebagai contoh, jika pada 18 Mei unit yang terjual adalah berikut: biaya yang dibebankan pada unit terjual 13.000, laba bruto 7.000, dan persediaan akhir 23.000. Metode biaya persediaan masuk pertama keluar, first in first out, FIFO. Diasumsikan unit yang terjual adalah unit yang pertama dibeli. Persediaan akhir berasal dari barang-barang yang dibeli paling akhir. Metode biaya rata-rata tertimbang beban pokok, penjualan, dan persediaan akhir ditentukan dengan metode biaya rata-rata tertimbang. Metode biaya persediaan. Pembelian, metode PIPO, laporan laba rugi. Penjualan 20.000, beban pokok penjualan 9.000, laba brutonya 11.000, itu pada tanggal 10 Mei yang dibeli seharga 9.000. Pada 13 Mei 15.000, 24 Mei 14.000, laporan posisi keuangan persediaan 27.000. Biaya rata-rata tertimbang 9.000 ditambah 13.000 tambah 14.000 dibagi 3 sama dengan 12.000. Metode biaya rata-rata tertimbang. Laporan laba rugi 20.000, beban pokok penjualan 12.000. Beban pokok penjualan itu dapatnya dari tadi yang kita hitung 9.000 ditambah 13.000 ditambah 14.000 dibagi 3. Itu total 12.000. Laba brutonya 8.000. Laporan posisi keuangan persediaan jadi 24.000. Jadi 12.000 dikali 2 sama dengan 24.000. Metode biaya persediaan dalam sistem persediaan preventual. Data barang 127B digunakan sebagai ilustrasi sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut. Sistem pencatatan persediaan dibagi menjadi dua jenis: sistem perpetual, sistem periodik. Sistem perpetual item barang dagangan sedikit tapi nilainya besar. Sedangkan sistem periodik, item barangnya dagangan sangat banyak namun nilainya kecil. Barang 127B. Januari tanggal 1, persediaan 1.000 unit, biaya 20.000, penjualan 30.000 per unit, yang terjual 700 unit. Tanggal 10, pembelian 500 unit sebesar 22.400, penjualan 30.000 per unit, terjual 360 unit. Penjualan 30.000 unit, 30.000 per unit, 240. Tak ada tanggal 30, lakukan pembelian lagi sebanyak 600 unit atau 23.300. Metode masuk pertama keluar pertama atau PIPO. Biaya dimasukkan dalam beban pokok penjualan dalam urutan yang sama saat biaya tersebut terjadi. Metode sering konsisten dengan arus fisik atau pergerakan barang. Metode PIPO memberikan hasil yang kurang lebih sama dengan hasil yang diperoleh dari metode identifikasi biaya spesifik. Ayat jurnal dan akun persediaan perpetual PIPO. Ayat jurnal dan akun persediaan perpetual FIFO. Januari pada tanggal 4, piutang usaha 21.000 dimasukkan ke dalam tabel, yaitu pada pada beban pokok penjualan 14.000 pada kredit, persediaan 14.000 pada debit pada debit, 14.000 pada kredit 14.000. Pembelian utang usaha, persediaan utang usaha. Persediaan 11.200, utang usaha 11.200. Pada tanggal 22 Januari, piutang usaha penjualan 10.800. Penjualannya kredit 10.800. Beban pokok penjualan 7.344. Persediaannya kredit 7.344. Piutang usaha atau penjualan. Piutang usaha masuknya ke debit 7.200 dan penjualan masuknya ke kredit 7.200. Beban pokok penjualan persediaan 5.376, persediaan 5.376. Persediaan pada tanggal 30 Januari 13.980, utang usaha 13.880. Dan di sini ada tabel. Kuantitasnya pada tanggal 1 Januari itu 700. Beban pokok penjualannya. Biaya per unit 20.000, jumlah biaya 14.000. Kuantitas 3.000,
1000, biaya per unit 20.000. Jumlah biaya 20.000, jumlah biaya 26.000. Pada tanggal 10 Januari, kuantitas 500, biaya per unit 22.400, jumlah biaya 11.200. Kuantitasnya ada 300 dan 500. Biaya per unitnya 20.000, jumlah biaya 6.000. Kuantitas 500, biaya per unit 22.400, 11.200. Pada tanggal 22 Januari, kuantitas 30 dan 60, 300 dan 60. Biaya per unit 20.000 dan 22.400. Jumlah biaya 6.000 dan 1.344. Kuantitasnya yaitu 400 dan biaya per unitnya 22.400. Jumlah biayanya 9.856. Pada tanggal 28 Januari, kuantitas 240, biaya per unit 22.400, 5.376, dan kuantitas 200, biaya per unit 22.40, jumlah biaya 4.480. Tanggal 30, 600 kuantitas, biaya per unit 23.30, jumlah biaya 13.980. Kuantitas persediaan yaitu 200, 600, 22, 40, 4.880. Yang kedua 600, 23.030, 13.980. Jadi persediaan pada tanggal 31 Januari yaitu 18.460. Beban pokok penjualannya yaitu 26.720. Metode biaya rata-rata tertimbang. Dalam sistem persediaan perpektual, biaya unit rata-rata pertimbangan dihitung setiap ada pembelian yang dilakukan. Biaya unit ini digunakan untuk menentukan biaya pokok penjualan sampai pembelian itu berikutnya dilakukan dan nilai rata-rata baru dihitung. Teknik ini disebut rata-rata bergerak. Tampilan yang kelima yaitu ayat jurnal dan akun persediaan perpektual. Rata-rata tertimbang sama seperti tadi, dan ini tidak ada yang beda. Metode biaya persediaan dalam sistem persediaan periodik hanya pendapatan yang dicatat setiap kali terjadi penjualan. Tidak ada ayat jurnal yang dibuat pada saat penjualan untuk mencatat beban pokok penjualan. Penghitungan fisik persediaan dilakukan untuk menghitung biaya persediaan dan beban pokok penjualan. Metode masuk pertama keluar pertama atau PIPO. Slide 1 dari 3. Kita akan menggunakan data yang sama dengan barang 127B. Dalam satu persediaan perpektual, persediaan awal dan pembelian barang 127B pada bulan Januari adalah sebagai berikut. Januari tanggal 1 persediaan 1000 unit, biaya 20.000 per unit dan hasilnya 20 juta. Tanggal 10 Januari pembelian 500 unit, biaya 22.400 per unit, harga jadi 11.200. Tanggal 30 Januari pembelian 600 unit, pembelian 600 unit, biaya 23.000 per unit. Hasilnya 13.980. Terjual untuk dijual selama bulan berjalan yaitu 2.100 unit dan total 45.180. Metode masuk pertama keluar pertama PIPO. Slide 2 dari 3. Penghitungan fisik pada Januari tanggal 31 Januari menunjukkan pendapatan sisa persediaan sebanyak 800 unit. Biaya 800 unit dalam persediaan akhir pada tanggal 31 Januari dihitung sebagai berikut. Biaya paling akhir pembelian tanggal 31 Januari yaitu 600 unit, biaya 23.300 per unit. Totalnya 13.980. Biaya paling akhir selanjutnya pembelian tanggal 10 Januari 200 unit, biaya 22.400 per unit. Hasilnya 4.880. Persediaan 30 Januari 80 unit, 800 unit. Jadi totalnya 18.640.000. Metode masuk pertama keluar pertama PIPO. Beban pokok penjualan sebesar 26.720 seperti ditunjukkan berikut. Persediaan awal Januari 20 juta, pembelian 11.200 ditambah 13.980. Total 25.180.000. Biaya barang tersedia untuk dijual di bulan Januari 45.180.000. Persediaan akhir 30 Januari 18.460.000. Beban pokok penjualan 26.720. Itu total dari semuanya. Ini tampilan arus biaya PIPO.
Pembelian 1 Januari 1000 unit seharga 20.000. Barang tersedia untuk jual 20 juta. 1000 unit kali 20.000. Beban pokok penjualannya 20 juta. 10 Januari 500 unit pembelian seharga 22.400. Barang tersedia untuk dijual 11.200. 300 unit 22 juta. 22.400, total 6.720. Total dari tanggal 10 Januari yaitu 26.720. Pada 10 Januari hanya terjual 300 unit dan dijual lagi pada tanggal 30 Januari sebanyak 200 unit sebesar 22.400 seharga 4.480. Pada 30 Januari pembelian 600 unit dan seharga 23.300. Barang yang tersedia untuk dijual seharga 13.980 dan yang total semua terjual 600 unit dan totalnya 13.980. Total keseluruhan yaitu 18.460. Sisa persediaan. Barang yang tersedia untuk dijual seharga 45.180.000. Metode biaya rata-rata tertimbang. Slide 1 dari 2. Biaya unit tertimbang dihitung dengan cara berikut. Biaya rata-rata tertimbang, total biaya unit tersedia untuk dijual dibagi unit tersedia untuk dijual. Metode biaya rata-rata tertimbang. Slide 2 dari 2. Data barang 127B akan digunakan sebagai berikut. Biaya unit rata-rata tertimbang, total biaya unit tersedia untuk dijual dibagi unit tersedia untuk dijual. 45.180.000 dibagi 2.100 unit sama dengan 21.500.000 per unit dibulatkan. Biaya persediaan akhir 31 Januari sebagai berikut. Pembelian awal 1 Januari 20 juta, pembelian 11.200 ditambah 13.980 sama dengan 25.180. Biaya barang tersedia untuk dijual di bulan Januari yaitu 45.180. Persediaan akhir 31 Januari 17.280. Beban pokok penjualan 27.972.000. Membandingkan metode biaya persediaan slide 1 dari 2. Pipo dan persediaan rata-rata tertimbang biasanya akan menghasilkan jumlah yang berbeda untuk beban pokok penjualan, laba bruto, laba neto, persediaan akhir. Membandingkan metode biaya persediaan slide 1 dari 2 menggunakan sistem persediaan perpektual. Laporan laba rugi parsial. Penjualan pada Pipo 39 juta, biaya rata-rata tertimbang 39 juta. Beban pokok penjualan 26.720.000. Biaya rata-rata tertimbang 26.900.000. Laba bruto 12.280. Biaya rata-rata tertimbang 12.100. Persediaan 31 Januari 18.460. Pada saat biaya rata tertimbang 18.180. Pengaruh dari perbuatan biaya harga metode biaya Pipo dan rata-rata tertimbang. Peningkatan biaya harga, jumlah tertinggi WA Pipo WA pada jumlah terendah. Penurunan harga biaya harga, jumlah tertinggi WA jumlah terendah Pipo. Melaporkan persediaan dalam laporan keuangan. Biaya merupakan dasar utama dalam penilaian persediaan dalam laporan keuangan. Persediaan dinilai berdasarkan pertimbangan lain selain biaya dalam kasus berikut. Biaya pergantian barang dalam persediaan berada di bawah biaya yang dicatat. Persediaan tidak dapat dijual dan pada harga perjualan normal disebabkan oleh kondisi barang atau cacat, perubahan mode rusak, usang, dan sebab lainnya. Penilaian pada nilai yang lebih rendah antara biaya atau pasar slide 1 dari 3. Jika barang pergantian barang dalam persediaan lebih rendah daripada biaya perolehan, metode nilai pasar atau biaya perolehan yang lebih rendah (Law of Cost of Market (LCM) digunakan untuk menilai persediaan. Nilai pasar yang dimaksud adalah nilai relasi neto (Net Realizable Value) dari persediaan tersebut. Nilai relasi neto ditentukan sebagai berikut. Nilai relasi neto sama dengan perkiraan harga jual dikurang biaya langsung atas pelepasan. Biaya langsung atas pelepasan mencakup beban penjualan seperti iklan khusus atau komisi penjualan. Penilaian pada nilai yang lebih rendah atau biaya pasar. Asumsi data berikut pada persediaan yang rusak. Biaya awal 1 juta, perkiraan harga jual 800.000, perkiraan beban penjualan 150.000 dalam penerapan LCM. Pada
pasar dari persediaan adalah 650.000 dihitung sebagai berikut. Nilai pasar nilai relasi neto 800.000 dikurang 150.000 sama dengan 650.000. Jadi persediaan yang akan nilai sebesar 650.000 yang mana lebih rendah dari biaya perolehannya sebesar 1 juta dan nilai pasarnya adalah 650.000. Penilaian pada nilai yang lebih rendah antara biaya atau pasar. Metode LCM dapat diterapkan dengan salah satu dari 3 cara, biaya harga, pasar, dan penurunan dapat ditentukan untuk hal-hal berikut. Setiap barang dalam persediaan, kelas atau kategori utama dalam persediaan secara keseluruhan. Barang A 100 unit memiliki HP 5 juta, harga pengganti 4 juta, taksiran harga jual barang A 6 juta, biaya penjualan 500.000. Margin laba yang diperkirakan 10%, berapa nilai persediaan yang harusnya disajikan di LPK. Batas atas HRG jual BP 5.500.000, batas bawah BAML 5.500.000 dikurang 600 sama dengan 4.900.000. Harga pasar 4.900.000, LCM 4.900.000, selisih 100.000. Penyesuaian kerugian atas penilaian persediaan. Persediaan di laporan keuangan. Persediaan biasanya disajikan sebagai aset lancar dalam laporan proses keuangan. Hal-hal berikut yang harus dilaporkan. Metode untuk menghitung biaya persediaan, PIPO atau biaya rata-rata tertimbang. Metode penilaian persediaan, biaya atau nilai pasar atau nilai atau biaya yang lebih rendah. Persediaan di laporan posisi keuangan, aset lancar, kas dan setara kas. 235 juta dan investasi perdagangan sebesar 420 juta ditambah penyisihan penilaian untuk investasi perdagangan 45 juta sama dengan 465 juta. Piutang usaha 305 juta dikurangi penyisihan piutang usaha 12 juta 300, sisa 29 juta 700. Persediaan nilai yang lebih rendah antara biaya metode PIPO atau nilai pasar 220 juta. Pengaruh kesalahan persediaan terhadap laporan laba rugi periode berjalan. Kesalahan pada persediaan awal kurang catat lebih catat. Persediaan akhir kurang catat lebih catat. Beban pokok penjualan kurang catat akan turun, lebih catat akan naik. Sama dengan persediaan akhir, lebih catat lebih naik, kurang catat lebih turun. Pengaruh laporan laba rugi, lebih catat akan naik, kurang catat akan turun. Kurang catat akan turun, lebih catat akan naik. Laba neto, lebih catat akan naik, kurang catat akan turun. Kurang catat akan turun, lebih catat akan naik. Pengaruh kesalahan persediaan untuk laporan perangan selama 2 tahun. Penjualan yaitu 5.980.000. Persediaan 1 Januari 55.000. Pengaruh kesalahan persediaan pada laporan posisi keuangan periode berjalan. Kesalahan persediaan akhir kurang catat akan turun, lebih catat akan naik. Persediaan dagang kurang catat akan turun, lebih catat akan naik. Aset lancar kurang catat akan turun, lebih catat akan naik. Kurang catat akan turun, lebih catat akan naik. Ekuitas pemilik modal kurang catat akan turun, lebih catat akan naik. Analisis dan investasi keuangan. Persediaan harus disimpan cukup untuk menentukan kebutuhan pelanggan akan mencegah terjadinya kehilangan penjualan. Terlalu banyak persediaan mengurangi likuiditas perusahaan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kegiatan operasional. Kelebihan persediaan meningkatkan beban penyimpanan dan pajak properti. Kelebihan persediaan meningkatkan resiko kerugian akibat penurunan harga, kerusakan atau perubahan selera pelanggan. Perputaran persediaan mengukur hubungan antara volume barang terjual dan jumlah persediaan yang dimiliki secara periode tertentu. Semakin besar perputaran persediaan, maka pengelolaan persediaan semakin efisien dan efektif. Perputaran persediaan sama dengan beban pokok penjualan dibagi persediaan rata-rata. Jumlah hari penjualan dalam persediaan, ukuran kasar atau lamanya yang diperlukan untuk memperoleh penjualan dan mengganti persediaan. Beban pokok penjualan harian rata-rata yang ditentukan dengan membagi beban pokok penjualan 365. Jumlah hari penjualan dari persediaan rata-rata, beban pokok penjualan rata-rata harian. Matahari versus PT Sepatu PT. Perpustakaan persediaan Matahari 3,7, Bata 1,9. Jumlah hari penjualan dan persediaan 399 hari, 2 hari. Sebata 195 hari, 1 hari. Perkirakan biaya persediaan. Metode retail, metode laba bruto.
Metode retail untuk memperkirakan biaya persediaan. Metode pemeriksaan retail diterapkan dalam cara berikut ini. Langkah 1, hitung jumlah persediaan tersedia untuk dijual pada biaya at cost dan pada harga retail. Langkah 2, hitung rasio biaya terhadap harga retail atas biaya yang tersedia untuk dijual. Langkah 3, hitung persediaan akhir pada harga retail dengan mengurangi penjualan dari persediaan tersedia untuk dijual pada harga retail. Langkah 4, perkiraan biaya persediaan akhir dengan menghasilkan persediaan akhir pada harga retail dengan rasio biaya terhadap harga retail. Metode laba bruto untuk mempersiapkan biaya persediaan. Metode laba bruto ditetapkan sebagai cara berikut. Langkah 1, hitung biaya jumlah persediaan tersedia. Langkah 2, hitung perkiraan laba bruto dengan menyajikan penjualan dengan persentase laba bruto. Langkah 3, hitung perkiraan beban pokok penjualan dengan mengurangi perkiraan laba bruto dan penjualan. Langkah 4, perkiraan biaya persediaan akhir dengan mengurangkan perkiraan beban pokok penjualan dan dari persediaan tersedia untuk dijual. Terima kasih, sekian dan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.